Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya ya, yaitu penaksiran pecahan. Simak dan perhatikan baik-baik video berikut ini. Yang akan kita pelajari masih sama. Kalau kemarin kita sudah belajar penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran, maka kali ini yang akan kita pelajari adalah penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal dan penaksiran hasil operasi hitung persen. Are you ready? Oke. Kita masuk yang kedua. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti kemarin ya, yaitu membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Kita bulatkan dulu, kemudian kita operasikan ya, tergantung soalnya. Mau ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Nah, biar lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan desimal berikut. Ada angka 3,8 ditambah 1,2. Maka penyelesaiannya kita tulis kembali dulu soalnya. Lalu perhatikan acuannya adalah angka berapa, masih ingat? Ya, acuannya adalah angka 5. Kalau lebih dari 5 maka satuannya bertambah 1. Lebih dari 5, kemudian sama dengan 5, nanti satuannya bertambah 1. Tapi kalau kurang dari 5, maka satuannya tetap ya, tidak bertambah ya. Oke, perhatikan yang akan kita garis adalah angka berapa? 3 atau 8? Ya, yang akan kita garis adalah angka 8. Artinya kita masukkan ke dalam acuannya. 8 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Ya, betul sekali. 8 itu lebih besar dari 5. Maka angka satuannya, angka 3-nya bertambah 1. Menjadi berapa? 3,8 jika dibulatkan. Menjadi? Ya, menjadi 4. Bagaimana dengan yang 1,2? Nah, yang 1,2 kita lihat lagi angkanya. Kita garis yang 1 atau yang 2? Oke, good. Yang kita garis adalah angka 2. Perhatikan angka 2. 2 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ternyata 2 ini kurang dari 5, maka angka satunya adalah tetap ya, karena dia bertambah 0 ya, sama aja tetap. Jadi di sini ditulis 1. Maka 3,8 ditambah 1,2 jika dibulatkan menjadi 4 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Oke, paham? Insya Allah. Soal yang selanjutnya, 7,4 dikurang 4,5. Seperti biasa, kita tulis kembali soalnya ya. Kemudian kita bulatkan. Fokus pada angka 4. 4 ini kurang dari 5. Maka angka 7-nya adalah tetap. Bagaimana dengan 4,5? 4,5 kita garis angka 5. Kemudian kita masukkan ke dalam acuannya. Ternyata di sini 5 itu menjadi apa? Dibulatkan ya, menjadi 1. Apanya yang 1? 4-nya bertambah 1. Kenapa? Karena sama dengan 5. Jadi 4,5 dibulatkan menjadi 5. Lalu kita aplikasikan operasi hitungnya. 7 dikurang 5 hasilnya adalah 2. Paham? Insya Allah. Kita lanjut ya, biar lebih paham. Kalau tadi adalah penjumlahan dan pengurangan, sekarang ada soal perkalian dan pembagian. Fokus yang atas dulu, 24,9 dikali 2,8. Maka yang kita garis adalah angka berapa? Angka 9. Kita tulis di sini penyelesaiannya. 9 lebih atau kurang dari 5? Ya, karena 9 itu lebih dari 5, maka 24-nya bertambah 1. Jadi 25. Bagaimana dengan yang 2,8? Kita garis angka 8 ya. 8 itu lebih atau kurang dari 5? Ternyata 8 itu lebih dari 5. Maka angka 2-nya bertambah 1 menjadi 3. Lalu kalau sudah dibulatkan kita operasikan.
25 dikali 3 hasilnya adalah 75. Oke, selanjutnya 6 dibagi 2,9. Nah, 6 ini tetap ya, dia bukan desimal, dia bilangan bulat, maka kita tulis kembali 6. Bagaimana dengan yang 2,9? 2,9-nya berarti 9-nya kita garis di sini ya. Nah, 9 itu lebih atau kurang dari 5? Ternyata 9 itu lebih dari 5, maka angka 2-nya ditambah 1 menjadi 3. Lalu tinggal kita operasikan saja. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Bagaimana? Sudah paham? Insya Allah. Oke, kita masuk yang ketiga ya, penaksiran hasil operasi hitung persen. Bagaimana caranya? Ada 2 cara untuk yang persen. Yang pertama, pembulatan ke puluhan terdekat. Yang kedua, cara yang pertama, pembulatan ke puluhan terdekat. Yang kedua, menggunakan bilangan persen acuan. Kalau pembulatan ke puluhan terdekat, kalian sudah paham ya? Sekarang yang akan kita bahas menggunakan bilangan persen acuan. Apa sih bilangan persen acuan? Nah, ini dia bilangan persen acuan. Jadi, dia sudah ada ketentuannya ya. Ada garis bilangannya, 0 sampai 1 dibagi 4. 1/4, 2/4, 3/4. 0 tetap 0%, 1/4 itu berarti 100 dibagi 4 ya, 25%. 2/4 sama aja dengan 1/2. Jadi 50%, 75% dan 100%. Ini namanya persen acuan. Oke, contoh. Taksirlah 52% dari 795. Kita lihat persen acuannya. 52% ini lebih dekat kemana Soliha? Lebih dekat ke angka 50 atau lebih dekat ke angka 75? Ya, betul. Ternyata 52% ini lebih dekat ke angka 50. Maka di sini penyelesaiannya nilai 52% mendekati 50% atau 1/2 ya. 2/4 itu sama dengan 1/2. Nah, 795 mendekati 800. Kenapa bisa 800? Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Karena ke puluhan terdekat, maka yang kita garis adalah angka satuannya, yaitu angka 5. Nah, 5 ini kan berarti 79-nya nanti bertambah atau tetap? Ya, bertambah 1. Kenapa? Karena 5 lebih dari 5 sama dengan 5, maka bertambah 1. Jadi 5-nya berubah menjadi 0, 79 ditambah 1 menjadi 80. Maka di sini ditulis mendekati 800. Oke? Maka 1/2 dari 800 adalah 400. Kenapa bisa 400 ya? Tinggal ini aja ya, 800 dibagi 2. Jadi hasilnya 400. Paham? Insya Allah. Lanjut yuk. Contoh berikutnya biar lebih paham lagi. Taksirlah 24% dari 2000. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Ingat, kita selalu gunakan acuan, persen acuan. 24% berarti mendekati apa? Mendekati ke sini ya, 25% atau 0. Coba dipilih. 24% mendekati yang mana? Ya, 24% mendekati 25%. Maka nilai 24% mendekati 25%. Nilai 24% mendekati 25% atau 1/4. Maka di sini 1/4 dari 2000 ya, berarti tinggal 2000 dibagi 4, hasilnya adalah 500. Alhamdulillah, materi kita hari ini selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sehat selalu ya.